Memang kita bentuk komunitas itu satu visi yang sama nih, menginginkan bagaimana cara disabilitas itu di Sendang Gua yang sebanyak itu tuh layanan kesehatan yang kita utamakan. Jadi kadang-kadang pertemuan itu kadang-kadang kita mempunyai banyak snack. Kadang snacknya cuma satu macam, dua macam karena nggak ada yang bawa. Ya kita terima aja kita. Jaringan ya, Bu. Ya, jaringan itu jaringan perlu. Karena dukungan juga perlu ya, dukungan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di P3K Podcast Patiro Punya Kita. Dan seperti biasa di setiap podcastnya Patiro selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa dan sekaligus mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang melihat atau kemudian mendengarkan podcast ini. Jadi kali ini saya kedatangan dua ibu-ibu hebat gitu ya. Dua ibu-ibu hebat Kota Semarang yang kemudian dari sini nanti kita bisa belajar tentang bagaimana mengelola manusia atau mengelola orang-orang yang kemudian punya kebutuhan khusus atau hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas gitu ya. Dan kali ini tanpa berlama-lama nih, saya akan kenalkan dulu nih. Ini di samping saya ada Bu Tuti Wahyuning Tias, ya biasa dipanggil Bu Tias gitu ya. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik Mas, alhamdulillah. Iya siap, alhamdulillah ya Bu ya. Ini nggak ada agenda apa-apa Bu? Nggak ada Mas. Agendanya podcast udah. Ini janjiannya udah sebelum puasa gitu. Oke. Di sampingnya Bu Tias ada Ibu Penny. Penny Ningsih. Oh, Penny Ningsih. Iya, Bu Penny. Bu Penny ini di organisasi atau komunitas itu sebagai bendahara ya Bu ya? Iya. Kalau Bu Tias ini sebagai ketuanya lah gitu ya, atau koordinatornya. Gimana? Ini ibu-ibu hebat ini kita mulai perbincangan mungkin ya, perbincangan hangat gitu ya. Saya mohon maaf nih ganggu waktunya pagi-pagi gitu. Yang pertama ingin saya tanyakan dulu mungkin ke Bu Tias dulu mungkin ya, sebagai koordinator, ketua atau orang yang punya inisiasi bersama teman-teman untuk membuat komunitas ini. Awal mula terbentuknya Posbindu Disabilitas di Kelurahan Sendang Gua ini seperti apa Bu? Karena for your information teman-teman semua, beliau ini menginisiasi adanya Posbindu Disabilitas yang ternyata kalau kita tracking ini jarang sekali ada di kelurahan-kelurahan terutama di Jawa Tengah ya. Dan ini orang-orang yang menjadi inisiatornya. Nah mungkin diceritakan awalnya kayak gimana? Akan saya ceritakan terbentuknya Posbindu Disabilitas yang ada di Kelurahan Sendang Gua ya Mas. Iya. Kita mempunyai komunitas perempuan Sendang Gua. Di sini kita melihat jumlah disabilitas yang ada di Kelurahan Sendang Gua pada waktu itu data yang ada di kelurahan tahun 2019 sebanyak 85 orang. 85 yang disabilitas. Menurut data 2019 kita melihat acuan dari 2019. Setelah itu kita dari Kelurahan Sendang Gua sendiri tidak ada layanan kesehatan yang berfokus pada kelompok disabilitas. Jadi belum ada pelayanan khusus kesehatan untuk disabilitas. Dengan melihat hal seperti ini, disabilitas harusnya mendapatkan hak layanan yang sama dengan yang lainnya, seperti masyarakat yang non disabilitas. Jadi dari ini kita melakukan audit sosial, audit sosial atas layanan kesehatan yang berfokus pada disabilitas. Oh, oke. Berarti memang awal mula adanya komunitas perempuan ya Bu ya. Terus punya data awal sebanyak 85 disabilitas. Itu data yang ada di data yang ada di kelurahan. Ya. Berarti itu baik kelurahan yang data gitu ya Bu? Iya, baik kelurahan waktu itu. Karena kita belum mendata ya. Terus dari situ tercetuslah ide-ide gitu ya, ide-ide terkait dengan bagaimana menghadirkan kesetaraan gitu ya antara yang normal dengan yang disabilitas, menghadirkan Posbindu gitu ya. Setelah itu kita dari komunitas ingin mewujudkan di Kelurahan Sendang Gua adanya layanan kesehatan khusus untuk disabilitas. Dengan seperti itu kita melakukan audit sosial dengan cara pendataan. Kita mendata di lapangan karena data itu kita butuhkan untuk acuan dalam kegiatan nantinya. Data juga sebagai sumber informasi. Jadi kita memang harus memerlukan data awal mulanya
bagaimana nanti jumlah disabilitas berapa, dan kita datang door to door untuk jenis ketunaannya. Jadi kita bisa memilih mana yang harus nanti bisa datang ke tempat Posbindu, mana yang tidak. Jadi kita mendatang memang harus door to door, Mas. Jadi kita tahu jumlahnya nanti berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu yang kita lakukan pada awal mulanya kita membentuk Posbindu Disabilitas. Itu tahun berapa Bu kalau boleh tahu? Itu tahun 2021. Oh, berarti bulan April. 2019 itu punya data dari kelurahan. Terus 2021 door to door. Nah, setelah di door to door itu berapa Bu? Setelah kita door to door, kita mendapatkan di wilayah disabilitas itu, jumlah disabilitas kita mendapatkan laki-laki 75, perempuan 47, jumlah total 122. Jadi ada selisih 37. Selisih 37 orang ya? 37 orang. Banyak gitu ya? Ya lumayan gitu. Kalau 37 tidak terhitung bagaimana nanti? Banyak. Iya, kita untuk melakukan kegiatan. Setelah itu, setelah dapat 120-an itu? 122. 122. Setelah kita mendapatkan 122, terus kita punya gagasan setelah ini bagaimana? Otomatis kan kita dengan stakeholder ya, kita berkomunikasi, kita menyampaikan sama Pak Lurah, Pak ini data yang ada di Kelurahan Sendanggo seperti ini, kita akan membentuk Posbindu Disabilitas yang ada di kelurahan, dan dengan Pak Lurah Sendanggo menyambut dengan baik. Gayung bersambut. Niat kita dari komunitas ya disambut dengan baik. Kita kan perlu dukungan ya, tanpa dukungan kita tuh siapa untuk penguat kita, dukungan itu penguat. Jadi kita langsung koordinasi dengan stakeholder, jadi kita dengan Pak Lurah, dengan Puskesmas, dengan LPMK, dengan FKK, dengan PKK, dengan orang tua disabilitas, dengan tokoh masyarakat seperti Pak RW. Itu kita libatkan, kita ajak koordinasi masalah supaya bisa terwujudnya impian kita membentuk Posbindu Disabilitas yang ada di Kelurahan Sendanggo. Luar biasa. Nah, ini menyambung Bu pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan itu sejarah awal mula punya inisiasi untuk membuat Posbindu Disabilitas. Nah, kalau tadi sempat Ibu singgung bahwa ada kerjasama gitu ya, ada gayung bersambut lah ketika punya niatan untuk menghadirkan Posbindu Disabilitas. Ternyata Pak Lurah juga sangat welcome. Dengan baik. Pihak Puskesmas juga menyambut dengan baik gitu. Nah, ketika berjalan itu kolaborasi apa sih Bu yang dilakukan supaya ternyata Posbindu bisa dilakukan kok untuk disabilitas gitu? Kolaborasi antar stakeholder itu? Kita kolaborasi dengan stakeholder itu mana ya Mas? Untuk otomatis kalau seperti ini tuh kita juga pendanaan ya Mas ya, pendanaan juga. Terus kita bagaimana peran mereka masing-masing. Seperti Puskesmas itu sangat berperan. Kebetulan Puskesmas kita Kedungulu ya. Jadi nanti untuk kegiatan dia pendampingan untuk tenaga medisnya. Oh, tenaga medisnya. Ya, tenaga medis. Jadi kita sowan ke Puskesmas, menyampaikan apa tujuan kita, disambut baik dengan Puskesmas. Jadi setiap kegiatan dia selalu mendampingi kita. Iya, saya pernah ikut sekali kan Bu pas itu ya. Jadi itu di Bali ya. Iya, di balai desa ya Bu. Di balai kelurahan kan nggak ada desa ya kalau di Semarang. Balai kelurahan. Terus ternyata memang ada tenaga medisnya juga, terus diberikan layanan untuk cek darah dan sebagainya itu ya. Ya, cek darah, tensi, tensi, terus dari gula darah itu. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk disabilitas. Dan mereka mungkin juga akhirnya juga bersyukur juga pihak Puskesmas ya, karena sudah dibantu untuk men-tracking orang-orang yang punya keterbutuhan disabilitas itu gitu ya. Iya. Sangat terbantu orang dari disabilitas, keluarga disabilitas juga menyambut dengan baik. Kalau dari pemerintahan kelurahan gimana Bu? Sangat juga mendukung, welcome sekali. Kalau dalam kegiatan Pak Lurah selalu rawuh, selalu datang, selalu mendampingi Pak. Datang mendampingi dari Babinsa, Babinsa 5 selalu mendampingi dalam kita setiap kegiatan. Nah itu yang menjadikan kita semakin kuat, semakin waduh ya Bu Benji, semakin memperkuat kita ya Bu Benji, apalagi kita komunitas perempuan ya Mas. Apa tuh bisanya kalau kita hanya dukungan saja itu sudah memperkuat kita untuk lebih maju. Dan itu kolaborasi, menambah semangat dan itu bentuk kolaborasi nyata gitu ya. Nyata, memang nyata. Gitu ya. Jadi kan semua. Ini kan usulan dari bawah, ibaratnya usulan dari bawah ternyata di pihak stakeholder yang punya kebijakan juga mengakomodir gitu kan. Nah, lanjut Bu, saya juga masih banyak pertanyaan sebetulnya terkait dengan Posbindu Disabilitas ini gitu ya. Karena yang saya paham Posbindu atau yang sekelas Posyandu gitu ya, biasanya kan anak kecil atau
ya anak orang-orang yang normal pada umumnya gitu ya, tanpa mengecilkan atau mendiskreditkan teman-teman yang disabilitas, tapi kan banyak orang yang nggak peduli gitu, banyak orang yang nggak peduli terhadap orang-orang seperti ini gitu. Sementara kan kita perlu bantu gitu, kita peduli. Nah, Ibu Tia sendiri tuh punya harapan apa sih Bu untuk orang-orang atau ya, ibaratnya teman-teman yang disabilitas ini gitu, ketika apakah memang saya tergugah Mas karena mungkin saya punya pengalaman kayak gimana gitu dulu. Karena memang kita untuk komunitas itu satu visi yang sama gitu ya, jadi ya. memang kita itu menginginkan bagaimana cara disabilitas itu di Sendanggo yang sebanyak itu tuh layanan kesehatan yang kita utamakan nomor satu dulu, karena selama ini kan mungkin kalau yang disabilitas mau ke posyandu mungkin yang usia balita dia akan merasa kurang nyaman ya, karena mungkin tidak tidak sesuai dengan dia ada berkebutuhan khusus dengan yang lain normal itu. Jadi kalau disabilitas dengan disabilitas kan sudah berbeda gitu. Jadi memang wadahnya yang disabilitas. Ya memang kalau dari penangkapan saya, Bu Tia sama Bu Penny atau teman-teman di komunitas itu memang sudah selesai dengan dengan kefahaman nilai bahwa emang ini kita sama-sama kok peduli gitu ya. Jadi tidak materialistik lah ibaratnya gitu ya. Dengan orang-orang di luar sana mungkin ini kan memang ibaratnya gerakan sosial gitu ya. Gerakan sosial yang memang kita nggak dibayar gitu. Yang memang kita nggak ada uang ibaratnya gitu kan. Oke, yang pertanyaan selanjutnya Bu, terkait kendala gitu ya. Pasti kan kalau kita bicara tentang komunitas pasti ada kendala atau kemudian ada supporting system. Tadi kalau supporting system ada dari pemerintahan, dari stakeholder yang ada gitu. Nah, dari Bu Tia sendiri, kendala apa sih Bu ketika melahirkan atau menginisiasi adanya Posyandu disabilitas yang paling terasa gitu kendala? Yang terasa pada waktu pendataan Mas. Pendataan kita luas, wilayah Sendanggo sangat luas dan medannya naik turun. Sedangkan komunitas pendata hanya 7 orang. Jadi kan memerlukan waktu yang sangat panjang, sangat lama gitu Mas. Terus itu anggaran Mas. Di sini berkaitan dengan anggaran, kita melakukan kegiatan tapi tidak mempunyai dana, tidak mempunyai anggaran, hanya semangat, niat Mas. Semangat, niat, modal nekat. Itu juga bulan puasa itu pendataan bulan puasa. Bulan puasa 2021 ya? Iya. Corona lagi kan? Iya. Tapi kan kita tetap ngawi ya, protokol nih Mas. Iya. Protokol. Di rumah, datang ke rumah-rumah protokol. Iya, door-to-door, busuk udah kayak nakes aja ya. Lebih nangis Mas. Ya seperti itulah perjuangan ibu-ibu. Memang kalau ibu-ibu punya jiwa sosial yang tinggi ya Mas. Iya. Karena tahu di wilayah itu bagaimana keadaannya tuh, kepedulian ibu-ibu itu lebih tinggi. Nah, ini kritik buat bapak-bapak termasuk saya juga gitu. Iya. Nah berarti ada tantangan dua yang cukup terasa ya bagi Bu Tia. Iya. Pertama terkait pendataan, karena verifikasi data yang tadi di awal bilang ada sekitar 90, ternyata ketika data ulang 85 iya 85, terus ternyata ketika data ulang 122, ada selisih 37 ya, itu kan banyak gitu ya, hampir berapa persentasinya ternyata. Terus di sisi lain pendanaan, karena memang gerakan sosial ya biasanya kalau belum terbukti akan sulit mencari dana, biasanya gitu. Karena setiap kegiatan kan membutuhkan dana. Iya, betul. Kita door to door aja kan perlu dana ibaratnya. Nah ini terkait dana nih, selentingan untuk dana gitu kan. Karena di sini ada bendaharanya, ada ahlinya gitu ya. Bendaranya itu. Ini ATM berjalannya. Nah terkait pendanaan Bu gitu ya. Saya penasaran gitu karena tadi cerita di awal pendanaan tengah puasa, pendataan perlu dana, tapi ternyata kita belum punya dana gitu. Sampai akhirnya sekarang udah punya dana. Nanti di sisi lain kita akan coba bahas terkait dengan pengelolaan dananya. Tapi sekarang awal mula terus pendanaan ini jadi kendala seperti apa Bu? Cerita dong terkait dengan pendanaan di komunitas Sendanggo. Iya Mas, memang untuk melakukan kegiatan kemarin rencana pembentukan Posyandu disabilitas itu kita sama sekali tidak ada dana. Sekali nggak ada dana? Iya tidak ada. Saya sambil bercerita sama Bu Tia, Bu kita mau buat Posyandu, tetapi kita nggak punya dana. Terus nanti peserta Posyandunya itu mau kita apakan gitu, mau kita kasih apa, masa ya dia datang ke Posyandu dibiarkan aja nggak ada minum nggak dikasih, nggak ada minum.
gimana gitu. Ya udah Bu Penny kita jalan dulu. Kita kalau pendataan ya kita karena waktu itu juga bulan puasa juga istilahnya panas gitu. Kalau pas lagi itu ya kita hanya waktunya sebentar Mas, sebentar saja, yang penting pagi jadi nggak nyampe siang, nggak panas gitu. Tapi kalau pas menjelang bulan puasa kita ya ada teman-teman yang punya rezeki, yuk kita jajan es, kita jajan pecel, jadi bergantian seperti itu, kita saling mendukung. Kemudian pas kita ke berjalannya Posbindu itu, kita sama Bu Tias itu berbincang-bincang dengan teman-teman itu untuk PMT-nya diberikan, itu kita koordinasi dengan pemangku wilayah, terutama Pak RW dan Bu RW. Itu kita meminta bantuan swadaya dari mereka bahwa kita akan mengadakan Posbindu, tetapi PMT-nya belum ada Pak. PMT Jadi, itu apa Bu? Boleh tahu? PMT pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan Ya, belum ada untuk tuh. Peserta disabilitasnya itu ya kayak snack tentunya seperti itu. Kita minta bantuan dari RW itu untuk menyediakan konsumsi snack itu sejumlah disabilitas yang ada di warga tersebut. Karena kita tahu bahwa kegiatan Posbindu itu kita laksanakan setiap 1 bulan sekali, tetapi berada di 3 titik. Iya, yang pertama itu di Balai Pertemuan RW 1 itu dengan peserta Posbindunya itu warga disabilitas di RW 1, 8, dan 10. Kemudian bulan berikutnya kita pindah di Balai RW 4. Di situ dengan titik di Balai RW 4 itu pesertanya dari RW 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang ketiga itu di titik Kelurahan Sendanggo, di Balai Kelurahan Sendanggo itu pesertanya RW 2, RW 3, dan RW 9. Iya. Jadi kita ada kelompok-kelompok tersendiri. Nah di situ peran pemangku wilayah itu dari Pak RW, Bu RW itu memberikan PMT sejumlah warga yang ikut di Posbindu itu berapa. Jadi mereka jumlahnya tidak sama. Iya. Konsumsinya pun kita nggak menentukan, sukarela monggo terserah dari Pak RW, Bu RW mau memberikan apa, nanti bisa kita sendiri-sendirikan. Jadi kan karena mereka juga nggak makan di situ, dibawa pulang jadi nggak meri Mas, gitu, nggak pada meri. Karena emang dizonasikan iya, ya. Jadi sudah dibuat 3 zonasi masing-masing ya. ya. Karena di dalam Posbindu itu komunitas juga ikut terjun semua di situ, jadi mereka tahu oh ini wilayah ini domisilinya di RW ini, di RW ini, jadi sudah paham, jadi sudah tahu mana yang harus diberikan konsumsinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sebelum pertemuan kegiatan Posbindu itu kita komunitas ada pertemuan tersendiri. Jadi biasanya 2 hari ya Bu Tias, 2 hari sebelum kegiatan itu kita rapat koordinasi. Di situ kita mempersiapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk Posbindu besok. Misalnya seperti alat-alatnya, siapa yang harus bawa tensi, kemudian timbang badan, alat ukur panjang badan itu. Kemudian kita di situ Posbindu karena tidak hanya melaksanakan kegiatan di satu tempat, tetapi kita harus turun lapangan, door to door. Terus tadi Bu Tia sudah memetakan siapa disabilitas yang bisa datang ke tempat Posbindu, siapa yang harus kita datangi. Berarti jemput bola langsung? Iya, jemput bola door to door. Kita harus membagi kadernya. Ini jumlahnya di RW ini ada berapa yang tidak bisa hadir di Posyandu. Kita sudah waktu koordinasi itu kita sudah menunjuk ibu ini dan ibu ini yang bertugas. Jadi nanti pada hari hanya kita nggak saling nunjuk, jadi sudah punya tugas masing-masing. Kemudian di dalam pertemuan itu untuk konsumsi kita swadaya. Jadi kita nggak nunjuk Bu sesuk jenengan bawa teh enggak. Jadi kita di rumah punya makanan apa ya bawa. Terus nanti Bu Tias di rumah punya, oh aku tak bikin tes juga. Jadi kadang-kadang pertemuan itu kadang-kadang kita mempunyai banyak snack. Kadang snacknya cuma 1 macam, 2 macam karena nggak ada yang bawa. Ya kita terima aja, kita seneng-seneng aja, happy aja di situ ya seperti konsep itu. patungan berarti Iya, konsep patungan tapi nggak direncanakan gitu. Iya, benar-benar. Sukarela apa aja yang ada di rumah dibawa gitu. Kemudian di situ kita komunitas juga kesepakatan
kita mau kasih iuran lah gitu. Jadi iurannya itu secara sukarela, berapapun kita terima, kemudian uang itu kita kumpulkan. Nanti seandainya kita misalnya ada kebutuhan yang untuk kegiatan Posbindu itu, kita bisa ambil dana yang kita kumpulkan tersebut, seperti itu. Ya, terkait dengan ini kan advokasi juga ya Bu. Maksudnya tadi mengadvokasikan ke tingkat RW RT, kemudian mengadvokasikan juga ke pihak stakeholder yang lain, kemudian sampai akhirnya dana kalau nggak salah sekarang sudah ada ya, dana sudah dapat ya Bu. Sudah dapat itu dari apa Bu? Dari APBN ya. APBD Kota Semarang ya. Jadi ada APBD itu kan ada penurunan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di wilayah. Kebetulan kami kerjasama dengan FKK. Forum Kesehatan Kelurahan. Di dalam Forum Kesehatan Kelurahan itu kebetulan dulu tahun 2017 sampai tahun 2019 itu saya pegang ketua. Jadi saya tahu kan. Ibu ketua, tadinya ketua FKK. Luar biasa. Memetakan dalam orangnya juga oke ya. Iya, bisa berjalan. Iya. Ketua FKK. Kemudian saya juga waktu itu tahu anggaran untuk FKK kan apa saja seperti itu. Ada Kemudian peluang masuk di sana. Waktu tahun 2017 itu di FKK itu ada tatanan yang utama. Tatanan utama itu ya tentunya kegiatan-kegiatan kesehatan yang harus dilaksanakan oleh kelurahan. Itu seperti pemantauan jentik, rapat koordinasi, kemudian penyuluhan kesehatan itu di tatanan yang utama. Kemudian di samping itu ada tatanan yang harus kita pilih, yang dimana di Kota Semarang itu ada 7 tatanan. Yang salah satunya karena waktu itu memang saya juga tahu sosialnya di Sendanggowo itu juga, saya sebenarnya waktu itu kepingin merangkul disabilitas itu, kemudian juga lansia, tetapi karena saya nggak tahu saya harus bagaimana, kemudian komunitas juga nggak ada, jadi saya juga hanya koordinasi dengan Pak Lurah yang dulu itu, hanya Pak Mariono waktu itu, kami koordinasi Pak Satanan yang mau diambil apa, kalau menurut Bu Penny apa ya, kalau menurut pandangan saya seperti ini Pak, saya mau ambil tatanan sosial sehat, saya seperti itulah. Dari tahun 17 itu kita ambil tatanan sosial sehat, tatanan itu nggak boleh berubah-ubah Mas, sekali kita pilih untuk selanjutnya kita garap terus. Nah sampai pada akhirnya terbentuk Posbindu Disabilitas yang di Pandegani Begas ini. Saya kok merasa ada pintu yang terbuka. Ada peluang ya. Saya senang banget, saya juga udah Bu, saya senang banget ini ada komunitas disabilitas, jadi saya ambil tatanan sosial nggak salah. Jadi saya bisa sekaligus untuk kegiatan FKK saya masuk ke situ. Kemudian di tahun 19 meskipun saya sudah tidak jadi ketua lagi, saya sudah diganti rekan saya, tetapi saya masih aktif di situ. Di FKK juga masih aktif? Iya, masih aktif. Kemudian di tahun anggaran 2021 bulan Agustus September kemarin kan kita harus mengajukan rencana anggaran. Itu sebenarnya rencana anggaran itu yang buat harusnya IT kelurahan. Tetapi waktu itu saya kok dengan PD-nya saya mengajukan kegiatan. Saya mengajukan kegiatan, kemudian dengan FKS, Ketua Forum Kota Sehat Kota Semarang, itu direspon, kenapa Sendanggowo bisa mengambil mengenai disabilitas seperti itu. Lanjutkan saja Bu untuk anggarannya, untuk kegiatannya. Untuk ini kami berikan apresiasi, jadi kami dorong untuk diajukan anggarannya. Nah kalau saya sudah punya gagasan seperti itu, kalau saya serahkan ke kelurahan nanti malah nggak jadi. Saya kerjakan sendiri Mas. Saya udah anggarannya itu saya olah semalam itu. Kemudian dari 15% dari 50 juta anggaran FKK itu bisa masuk ke
kegiatan Posbindu itu. 12%-nya. Ya, Oh, 15%, ya. kurang lebih 15 juta ya, Iya, iya, iya. 30% kayaknya. Iya. 15 ya Bu ya, 15 juta pokoknya. Iya, iya. Itu masuk di Jauh besar. itu anggaran tatanan sosial. Ya luar biasa ya. Ini Yes. mengadvokasikan ya, Iya. real ya. Peluang banyak, Peluang itu banyak. ada. Iya. Kami juga sebenarnya kemarin juga Pak Lurah, Bu, jangan ngarep-ngarep ya. Oh gitu. Karena Iya, itu, iya. itu kan belum tentu keluar, Keluar. tapi Pak, Jangan saya banyak mengharap karena Oh, kan gitu. itu belum tentu Iya. karena hanya baru pengajuan jadi. Iya. Tapi kita saya tetap mengharap. optimis. Kita tetap mengharap. Saya tetap Optimis, kita juga optimis. untuk Dapat, itu ya. mungkin bisa didapatkan. Iya, iya. Ternyata setelah Januari itu kegiatan yang kami ajukan itu untuk kegiatan PMT tadi Mas, Iya. PMT Posyandu Disabilitas itu kami mengajukan selama 1 tahun. Itu di ACC dengan setiap bulannya itu 450. Wow, Iya. lumayan ya. Kemudian luar di biasa itu. kegiatan Posbindu itu kita juga menganggarkan 2 transport kader hanya 95.000, tetapi uang itu tidak untuk pribadi, tetapi dipergunakan untuk dimasukkan ke kas. Seperti Oke, itu. berarti ini real ya mengadvokasikannya. Iya. Jadi saya dengar cerita Bu Penny ini menarik ya. Bu Penny kan punya celah karena Iya. tahu dulu pernah Pernah jadi di ketua FKK. FKK Iya, iya, gitu kan. iya. Terus Bu Penny juga ada keinginan Nah, untuk iya. dari dulu pingin nih sebenarnya, Iya, cuma tapi nggak ada celah gitu. Oke. Apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, betul. Nah, saya ingin juga tanya Bu, kalau perihal menginisiasi ini tadi walaupun udah banyak diceritakan, ada peran Patiro nggak sih di dalamnya gitu? Gitu kan. Oh, iya. Dalam peran Patiro tentunya sangat banyak sekali. Yang pertama dari Patiro itu kita kaum komunitas perempuan itu sudah diajak bergabung, kemudian kita diajari mengenai audit sosial. Kita dalam pertemuan itu kita membawa 25 teman ya Bu ya. 20 teman itu kita juga Bu Tias itu koordinasi dengan saya. Bu Penny, ini siapa teman-teman yang harus kita ajak? Kita nggak asal comot Mas. Asal comot. Ayo Oh, iya, besok. iya, iya. Enggak. Nggak asal Kita comot. melihat Potensi potensi dari mereka. dari Oh. masing-masing. Kira-kira orang ini bisa nggak diajak maju? Oh. Ada sifat sosial nggak seperti itu? Jadi kita memang Diseleksi juga iya, ya. di komunitas Dari itu awal kita ya. nggak asal mengajak, tapi kita memang benar-benar sudah seleksi dengan teman-teman kita sendiri seperti itu, dan alhamdulillah mereka juga mau diajak susah seperti itu. Jadi meskipun nggak ada dana, ayo kita tetap jalan gitu. Kemudian di audit sosial kita diajari untuk memilih permasalahan yang ada, kemudian kita di situ ada 3 permasalahan ya Bu ya. Waktu itu ada disabilitas, kemudian ada posyandu, kemudian posyandu remaja, kemudian ada pos PAUD. Oh. Nah, kita mengerucut Disabilitas. yang disabilitas ini yang harus kita angkat. Nah, Hmm. dari situ peran Patiro yang selalu membimbing kami, kemudian mendampingi, kemudian juga mengarahkan apa sih yang harus kamu lakukan. Silakan ibu-ibu mendata dulu. Oh ya, kita langsung mendata. Kita besok FGD Bu dengan stakeholder dengan ini. Oh ya, kita siapkan peserta-pesertanya. Jadi kita selalu memperhatikan apa yang menjadi masukan dari Patiro, arahan dari Patiro itu kita laksanakan semua Mas. Dan keberhasilan dari Posbindu Disabilitas ini tentunya tidak lepas dari peran Patiro yang sangat besar, dan kami berterima kasih sekali Bermanfaat. bisa terwujudnya. Saya mancing pertanyaan ini karena saya kan belum gabung dulu di Patiro Iya. kan. Maksudnya saya orang baru dan gabung di Patiro, dan ternyata ketika ikut kenal sama Bu Tias dan Bu Penny dan kawan-kawan di komunitas, wah menarik ya. Terus minggu lalu juga Bu Tias ikut di forum FGD kita ya, yang sama Undip ya Bu ya. Iya, sama Undip. Itu juga bahas spesifik tentang DTKS disabilitas, dan bagi saya Undip juga ternyata punya kepedulian terhadap pendataan DTKS disabilitas gitu. Nah ini kan oke banget ya kalau ini gayung bersambut gitu ya. Nah mungkin untuk terakhir dari Bu Penny gitu ya, nanti sebelum saya ke Bu Tias untuk yang terakhirnya terkait gimana sih caranya supaya ini tetap berjalan gitu ya Bu. Ini kan dana udah ada ya kan. Iya. Kemudian dana udah ada, kemudian kegiatan juga rutin dilakukan. Untuk teman-teman mungkin yang ingin membangkitkan
kesadaran masyarakat, bikin komunitas, terus bikin program sampai pendanaan ada. Gimana cara menjaga ini supaya tetap berjalan baik? Iya, seperti yang di FKK juga, itu kami selain mengajukan PMT untuk kegiatan Posbindu biar kita juga nggak kesulitan untuk memberikan sedikit PMT kepada mereka, kita juga memberikan, saya mengajukan beberapa kegiatan, Mas. Yang pertama itu kita mengajukan kegiatan penyuluhan penyakit degeneratif pada lansia difabel. Jadi itu ada narasumbernya dari puskesmas, kemudian kita menghadirkan pesertanya dari difabel, difabel yang dapat datang ke balai kelurahan gitu lansia itu bisa saja mendapatkan pengetahuan mengenai penyakit degeneratif ini. Kemudian juga ada kegiatan pengelolaan pemanfaatan lahan pekarangan. Kita memberikan bagaimana cara menanam cabai dan terong di istilahnya di pot-pot, di polybag, polybag gitu biar mereka juga istilahnya kalau bisa menanam itu ada hasilnya yang bisa dia manfaatkan. Seperti ini pesertanya juga kaum difabilitas. Kemudian satu lagi yang belum terlaksana itu ada senam germas. Ini rencananya nanti kami mengajak dari lansia disabilitas maupun remaja, kemudian juga lansia tapi yang tidak disabilitas itu kita ikutkan karena pesertanya ini agak banyak, kira-kira 85 orang. Nanti itu kita adakan kegiatan senam germas ini. Kemudian juga setiap ada kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan, kita memang minta kepada Pak Lurah untuk bisa mengikut sertakan kaum disabilitas itu di dalam kegiatan. Jadi istilahnya kaum disabilitas itu juga diuangke gitu rakyat cuma 3-5 tetapi ada perwakilannya disabilitas yang ikut kegiatan di situ. Kita juga dari dinas juga sering ya dinas sosial itu ada pelatihan boga, pelatihan masak kue itu atau pelatihan apa itu kita juga diminta untuk mengirimkan peserta dari disabilitas. Iya, luar biasa ya. Jadi apa ya? Saya sebagai orang yang baru gabung juga di CSO itu jadi ngerasa apa ya namanya tercerahkan juga ya bahwa ada pola-pola yang perlu dilakukan ketika kita ingin menginisiasi sebuah gerakan sosial. Dimulai dari apa namanya kesadaran masyarakatnya, memilih orang-orang yang peduli, benar-benar peduli dari hati langsung gitu ya. Itu kan nggak mudah ya, menseleksi orang itu kan nggak mudah kan. Terus akhirnya mengawal itu sampai jadi komunitas kemudian bikin program pengajuan pendanaan, terus mengawal program itu berjalan dengan lancar. Wah, luar biasa gitu ya. Ini kalau kata saya ini udah dosen lapangan lah ini. kalau pengajar itu ini pengajar lapangan gitu ya, karena praktek langsung ya kan, mengajarkan langsung ke masyarakat gitu kan. Nah, mungkin dari Bu Penny oke gitu ya, begitu ya tanggapan dan pertanyaan dan jawabannya. Dari Bu Tias nih terakhir gitu ya, dari Bu Tias pesan yang ingin disampaikan oleh Bu Tias itu seperti apa sih Bu dengan keberhasilannya program Posbindu disabilitas yang sekarang jadi ikon baru gitu ya di Kota Semarang terutama, dan semoga bisa jadi contoh di kelurahan-kelurahan yang lain gitu kan Bu. Itu pesan yang ingin disampaikan sama Bu Tias Pak? Kalau pesan saya, kalau kita melakukan kegiatan yang bermanfaat dengan masyarakat, kita tidak usah menunggu anggaran dari pemerintah. Nggak usah menunggu anggaran dari pemerintah tuh. Kita bisa melakukan dengan niat, semangat. Jaringan ya Bu. Jaringan itu jaringan perlu. Karena dukungan juga perlu ya. Dukungan itu akan menghasilkan, pasti akan membuahkan hasil. Itu dengan kita tidak usah mencari dana itu bisa kita dapatkan dengan cara swadaya. Itu prinsip dari kita awal mulanya seperti ini. Tanpa modal ya Bu Penny, kita tak perlu modal nekat yang tadi modal nekat ya itu tapi menghasilkan. Modal nekat dan punya nilai. Ya, akhirnya kita juga dari pemerintah ya Bu Penny ada anggaran seperti itu, kita mensupport luar biasa. Saya sama Bu Penny seperti apa ya Mas, kalau ibu-ibu kan jiwa sosialnya tinggi ya Mas. Jadi kan dengan seperti ini tuh
senang melakukan Semangat lagi ya gitu. semakin semangat Mas. Dulu udah semangat kayak sama bergerak bersama, kita harus bergerak bersama dari kelurahan, dari ini. Alhamdulillah di Senanggo itu selalu bergerak bersama. Jadi kalau seperti kita melakukan posbindu itu kasih kesah selalu mendampingi itu, kasih kesah Pak Lurah. Jadi kita semakin gimana solid, ya? Solid. Jadi kita semakin yakin kita tuh bisa. Gitu loh. DPD bisa. Kadernya juga luar biasa Mas. Kader Senanggo itu saya akui luar biasa. Komunitas kita semangatnya Mas di lapangan sampai panas-panas ya Bu Eni. Luar biasa itu yang seperti itulah di Senanggo. Mungkin saya Ada kembali tambahan Mas mungkin? ya. Silakan. Kita waktu koordinasi untuk menunjuk teman-teman itu yang akan terjun ke lapangan besok secara jemput bola itu kita tidak menunjuk Mas. Jadi mereka sudah ada kesadaran sendiri. Bu, untuk yang RW ini saya sama Bu ini, yang di sana saya dengan ini. Jadi inisiatif sendiri ya, Mas. Kita mereka tidak si A dengan B terus kemana-mana, enggak, dia berganti-ganti Iya. temannya juga seperti itu. Aktif Jadi banget ya. kita Asik ya. senang. Jadi kita kalau kita mau menyuruh Bu jenengan dia tidak enak Mas. terjun ke sana, Tapi mereka tuh sudah menawarkan diri. Iya, tapi mereka mesti selalu Menawarkan menunjukkan diri. itu. Ya itu semangat yang dari kita senang dari kita senang, jadi bekerjanya tuh gitu. tim solidnya tuh Iya. luar biasa yang komunitas ini Mas. Jadi saya memang sama Bu Penny senang ya Bu Penny ya. Iya. Jadi semangat, semakin semangat. Siap. Ini karena terbatas waktu juga gitu. Ini kayaknya lebih dari setengah jam sudah. Tadi itu saya niatnya saya paling 15 menit 20 menit udah selesai. Tapi ternyata ketika cerita sama Bu Penny, Bu Tias nih banyak hal baru yang membuat saya juga penasaran gitu Bu. Mungkin teman-teman yang menyaksikan juga penasaran, ternyata kok bisa ya gitu, nggak ada dana bisa nih gerakan sosial terlaksana. Ya memang gerakan sosial salah satu yang paling urgent kan jiwa sosialnya gitu, karena ada kata-kata sosial di sana. Kalau orang-orang yang nggak punya jiwa sosial mungkin akan sulit untuk menggerakkan itu. Dan saya pribadi sebagai yang masih muda mungkin gitu ya, melihat ibu-ibu ini nih jadi tambah semangat. Ternyata orang yang sudah berumah tangga, punya anak banyak ibaratnya gitu ya, ada yang mungkin udah punya cucu misalnya gitu, ternyata masih sibuk mikirin orang lain. Dan tadi bilang Bu Tias itu berpesan, jadi kalau bikin gerakan sosial atau program, nggak usah berharap dulu sama uangnya dari pemerintah gitu. Karena kita juga niatnya untuk membantu pemerintah juga. Terutama ketika saya main ke kelurahan juga ternyata Pak Lurah sangat welcome dan sangat antusias gitu ya terkait dengan kegiatan ini. Mungkin itu aja teman-teman semua, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Tadi pesan dari Bu Tias, Bu Penny, semoga bisa diserap sebagai satu masukan yang inspiratif, yang kemudian bisa kita buat ini satu contoh, kita bisa menggerakkan orang lain di sekitar kita, tanpa dana pun bisa kita lakukan. Dan ketika kita punya nilai, punya niat untuk membantu orang lain, pasti ada jalan-jalan kebaikan yang akan membantu kita. Nah, mungkin itu aja teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share gitu ya ketika ini bermanfaat. Terima kasih banyak Bu Tias, Bu Penny. Ya, mohon maaf kalau ternyata jadi panjang lebar gitu ya. Tapi ternyata memang asik kok. Cerita-cerita kayak gini asik kok. Mungkin next kita akan bikin podcast sama penerimaan manfaatnya orang disabilitasnya langsung, supaya tahu betul bagaimana dampak adanya posbindu disabilitas. Sebelumnya mungkin kita juga akan wawancara Pak Lurah atau stakeholder di Kelurahan Senanggo terkait dengan adanya program posbindu disabilitas. Itu aja teman-teman semua, mohon maaf. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.